Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Long Hao Shen mengulurkan tangannya, dan memberikan jawaban yang sopan. Halo, kami adalah kelas komandan Demon Hunter Squad ke-64, dan aku kaptennya, Long Hao Shen. Kami merasa sangat terhormat telah berjuang di sisi kamu. Balas Long Hao Shen. Apa, kelas komandan? Ucap Tian Qing yang tampak bingung. Saudaraku, apakah kamu bercanda? Tanya Tian Qing. Saat berbicara, Long Hao Shen melepas jubah yang menutupi wajahnya, yang telah melindunginya dari pasir. Melihat wajah tampan dan muda itu, Tian Qing segera menjadi terdiam. Bukan hanya dia, tetapi hal yang sama berlaku untuk semua kawan di timnya. Tepat sebelumnya, ketika Long Hao Shen menunjukkan ledakan kekuatannya yang kuat, itu telah membuat mereka penuh kejutan. Satu-satunya hal yang tidak mereka pahami adalah, bahwa Long Hao Shen tidak bertempur dengan menggunakan armor Yayasan Mithril. Bagi seseorang yang menimbulkan kerusakan serius pada Jaquest Demon dari tingkat ke-8 seperti dia, menjadi Mithril Foundation Knight seharusnya tidak ada masalah sama sekali. Tapi itu tanpa kecuali bagi dirinya, yang punya pilihan peralatan yang lebih baik. Benar-benar tidak terduga untuk melihatnya, bahwa kamu semudah ini. Tapi apapun yang terjadi, aku ingin berterima kasih kepada tim kamu atas bantuan kamu yang cepat ini, atas nama rekan aku dan aku sendiri. Jika bukan karena penampilan kamu yang datang tepat waktu, aku khawatir kita tidak akan bisa bertahan hidup hari ini. Ucap Tian Qing. Long Hao Shen bertanya dengan nada bingung. Senior, mengingat kekuatan timmu, menangani dua Jaquest Demon ini seharusnya tidak terlalu sulit kan, jadi kenapa kamu dalam kesulitan? Tanya Long Hao Shen. Promosi dari kelas komandan ke kelas raja dari Demon Hunter Squad, itu akan mencakup lompatan kualitatif. Itu bukan hanya tentang biaya sejuta poin kontribusi, tetapi yang paling penting adalah kenyataannya, bahwa semua anggota harus mencapai tingkat ke-7 kultivasi. Dan untuk setuju membayar harga seperti itu, pasukan perburuan iblis ini pasti sudah memiliki peralatan yang cukup kuat. Bahkan hanya pada tingkat ke-7, pasukan pemburu iblis yang terbentuk dari kekuatan besar dengan peralatan yang sangat baik, itu sama sekali tidak akan kesulitan untuk menangani dua Jaquest Demons dari tingkat ke-8. Terutama dengan faktanya, bahwa klan ini tidak memiliki hak istimewa dengan warisan dari iblis. Adapun Jaquest Demons kelas rendah, itu bahkan lebih perlu dikatakan seperti yang ditunjukkan dalam pertempuran sebelumnya dengan kelompok Long Hao Shen. Dengan senyum pahit, Tian Qing menjawab, "Jangan mengungkitnya, kali ini kami benar-benar kurang beruntung. Misi kami awalnya adalah untuk masuk ke kota Jaquest besar, bertujuan untuk membunuh dua komandan Jaquest dari tingkat ke-8. Tapi siapa yang tahu, bahwa di bawah penyergapan kami, kepala Jaquest akan mendapat bantuan dari pemburu pasukan pemburu iblis yang menyergap kami. Meskipun kami menimbulkan kerusakan serius pada lawan, kami juga menderita kerugian besar, 4 dari kami menderita luka-luka, dan kami juga memiliki konsumsi energi spiritual yang besar. Meskipun dengan mengandalkan pil, situasi kami sedikit lebih baik, Jaquest Demons memilih waktu ini untuk mengelilingi kami. Dengan susah payah, kami akhirnya berhasil keluar dari pengepungan mereka. Tetapi karena pemegang iblis yang menjengkelkan itu tiba-tiba muncul di langit, kami ternyata tidak dapat melepaskan mereka, dan kamu juga tahu tentang yang lainnya. Jawab Tian Qing. Hah, pemburu pasukan pemburu iblis, apa itu? Tanya Long Hao Shen dengan penuh keraguan. Tian Qing menjawab, pasukan yang memburu pasukan pemburu iblis, itu secara akurat bisa dikatakan agak mirip dengan pasukan pemburu iblis. Mereka adalah sistem terorganisir baru yang diberlakukan iblis untuk menangani pasukan pemburu iblis. Itu didirikan kurang lebih 1 tahun yang lalu. Saat kekuatan aliansi terus tumbuh semakin jauh, kekuatan pasukan pemburu iblis seperti kita juga meningkat, dan iblis harus lebih memperhatikan kerusakan yang kita timbulkan pada mereka. Mereka dibiarkan tanpa pilihan selain untuk membuat langkah-langkah baru terhadap kami. Maka muncullah konsep pasukan pemburuan iblis, yang bertindak untuk menghilangkan pasukan pemburu iblis.
Dipilih dari elit di antara iblis, masing-masing regu pemburu pasukan pemburu iblis ini terdiri dari 10 anggota, dan dipimpin oleh seorang kapten yang merupakan kekuatan besar di tingkat ke-8 setidaknya. Kaptennya adalah salah satu naga iblis, iblis bulan, atau iblis bintang, dan menjadikannya yang paling kuat dari tim. Semua anggota akan berada pada tingkat ke-7 atau lebih, dan untuk membuatnya lebih buruk, beberapa regu pemburu pasukan pemburu iblis yang sangat kuat, itu sepenuhnya terdiri dari kelompok-kelompok kekuatan iblis pada tingkat ke-9. Klasifikasi untuk pemburu pasukan pemburu iblis, itu masih diselidiki. Pemburu iblis seperti kita, itu berani menyelesaikan misi yang beragam di wilayah iblis. Akan tetapi, itu terutama karena lemahnya kendali di dalam wilayah iblis. Sementara pemburu pasukan pemburu iblis ini tidak dapat datang ke aliansi kami, karena mereka tidak berani. Bagaimanapun juga, iblis jauh berbeda dalam penampilan luar dan aura dari manusia seperti kita, dan iblis berperingkat tinggi yang memiliki bentuk humanoid jumlahnya agak kurang, dan tidak punya nyali untuk mengambil risiko seperti itu. Dengan demikian, pemburu pasukan pemburu iblis ini menggunakan semua energi mereka, hanya untuk menangani pasukan pemburu iblis seperti kami di wilayah iblis. Selama setahun terakhir, setidaknya 10 pasukan pemburu iblis sudah dibantai di tangan mereka. Dan kali ini, kami juga sangat menderita. Jawab Tian Qing sambil menjelaskan. Long Hao Shen mengambil napas dalam-dalam dan membalas. Apakah kamu tahu, berapa banyak pemburu pasukan Demon Hunter yang ada saat ini? Tanya Long Hao Shen. Tian Qing menjawab, menurut informasi yang kami dapatkan, kira-kira ada 100 regu pemburu pasukan pemburu iblis yang telah dibentuk, dan mereka diperintahkan oleh Kaisar Dewa Iblis, dan hanya mengikuti arahannya. Mulai hari ini dan seterusnya, tim kamu harus lebih berhati-hati ketika bertindak di wilayah iblis. Pembantai pemburu iblis ini sangat sulit ditangani. Beberapa dari mereka bahkan dilengkapi dengan beberapa peralatan yang kuat, dan meskipun mereka meniru pasukan pemburu iblis kita, iblis memiliki kealamian mereka sendiri. San juga, iblis peringkat tinggi tidak perlu banyak-banyak berkultivasi untuk mendapatkan kekuatan di atas tingkat ke-7. Jawab Tian Qing. Long Hao Shen membalas, karena semuanya seperti ini, kita harus bergegas dan meninggalkan tempat ini. Iblis yang dikalahkan dari klan Jakues pasti melaporkan keberadaan kami ke pembantai pemburu iblis. Ucap Long Hao Shen. Tian Qing mengangguk. Seharusnya begitu. Maka, kami akan mengikuti kamu untuk saat ini. Mari kita menuju bagian tim terdekat. Ucap Tian Qing. Long Hao Shen menjawab dengan ragu-ragu. Itu tidak benar jika mengikuti sesuai dengan aturan. Di tingkat kami tidak memiliki akses ke tim lain. Balas Long Hao Shen. Bagian tim yang disebut, itu adalah pangkalan rahasia untuk pasukan perburuan iblis di wilayah iblis, khusus untuk menyediakan pasukan perburuan iblis kelas raja, atau yang lebih tinggi dengan tempat untuk beristirahat, dan mengatur kembali sambil mengisi kembali persediaan mereka. Ini bukan diskriminasi terhadap pasukan perburuan iblis berperingkat rendah, tetapi karena faktanya, bahwa pasukan perburuan iblis peringkat rendah tidak harus melakukan misi yang sangat sulit. Mendirikan bagian tim ini di wilayah iblis, itu mengambil sejumlah besar tenaga kerja, sumber daya fisik, dan sumber daya alam dari aliansi. Dengan demikian, pasukan Demon Hunter yang lebih kuat secara alami diprioritaskan. Untuk memberikan contoh sederhana, pasukan perburuan Demon God Slayers, yang disembunyikan di dekat Modu Core City, di daerah yang tersembunyi di bawah permukaan. Demon God Emperor pernah memberi perintah untuk mencari secara menyeluruh di sekitar Core City, tetapi masih belum menemukan keberadaan bagian tim. Dari sini, manfaat besar dari bagian tim dapat dilihat. Tian Qing menepuk pundak Long Hao Shen. Jangan katakan kata-kata ini, seolah-olah kamu adalah orang luar. Aturan ini dapat dilanggar bila perlu. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa bagian-bagian tim benar-benar dilarang untuk digunakan untuk umum, atau kelas komandan pasukan pemburu iblis? Selama tim kelas raja atau di atasnya memimpin mereka, itu sama sekali tidak ada masalah untuk masuk, dan yang terdekat ada di dalam kota mayor Jakues. Bukankah mereka mengejar untuk membunuh kita? Kemudian kita akan melakukan kebalikan dari apa yang mereka harapkan, dan kembali ke sana. Aku benar-benar tidak mau meninggalkan hal itu. Setelah kami kembali ke kondisi puncak, kami akan membuat Major Jakues City kebingungan total. Balas Tian Qing.
Sambil mengatakan ini, mata Mithril Foundation Armored Knight yang kuat menyala terang. Manakah dari pemburu iblis yang berhasil mencapai kelas raja yang tidak melakukan ekspedisi berkelanjutan? Tanpa karakter yang kuat, bagaimana mungkin mereka bisa berjalan di jalan ini? Setelah sekian lama, darah iblis yang tak terhitung jumlahnya ternoda di tangan mereka. Tian Qing dan timnya sangat jelas akrab dengan medan di dekatnya. Di bawah kepemimpinan mereka, kedua pasukan pemburu iblis bergerak dalam lingkaran yang sangat besar, dan dalam waktu kurang dari 1 hari, mereka telah mencapai kota utama Jaquest dengan kecepatan penuh. Meskipun mereka tidak bisa meniru penyamaran kelompok Long Hao Shen sebagai iblis bulan, kelas Raja Perburuan Iblis ke-17 memiliki metode mereka sendiri. Mereka menggunakan apa yang disebut permata imitasi, itu untuk mengubah penampilan mereka menjadi penampilan Jaquest Demons, dan mengantar kelompok Long Hao Shen ke kota Mayor Jaquest. Kota Mayor Jaquest dalam kekacauan yang jelas. Pertahanan kota tidak ketat, dan setidaknya tidak ada yang mencari kelompok Long Hao Shen, dan membiarkan mereka memasuki kota tanpa masalah. Tian Qing memberi tahu Long Hao Shen, bahwa meniru permata dapat menyimpan kekuatan ilusi, tetapi penyimpanan mereka membutuhkan mereka untuk melalui proses yang agak merepotkan. Tapi di wilayah iblis, itu dianggap sebagai barang penting untuk pasukan perburuan iblis yang kuat. Kelompok Long Hao Shen yang baru saja memasuki kelas komandan, mereka tidak melakukan kontak dengan item seperti itu. Mayor Jaquest City adalah ibu kota provinsi Jaquest, tetapi tidak terlalu besar. Sama seperti sebagian besar kota-kota iblis, yang tampaknya agak tunduk pada kehancuran. Tian Qing membawa Long Hao Shen ke sebuah restoran yang dijalankan oleh manusia, lalu menuntun mereka ke bagian belakang dapur, dan proses berikut ini benar-benar mengejutkan mereka. Saat aktivasi, bagian belakang dapur membuat perubahan total, dan mengungkapkan pintu masuk ke gua, yang dimasukkan oleh 13 orang ini. Setelah itu, pintu masuk ke dapur kembali ke keadaan semula. Itu sangat mengejutkan Long Hao Shen, ia menemukan bahwa persepsinya tidak mampu untuk menjelajahi dunia luar dari dalam gua. Dengan kata lain, pintu masuk gua ini sepenuhnya menyaring semua kemampuan menyelidik. Dan tepat setelah memasuki gua, Long Hao Shen memperhatikan bahwa pintu masuknya, yang menghubungkan gua dan dapur, memiliki ketebalan lebih dari 1 meter. Itu tidak diragukan lagi, di dalamnya ada beberapa paduan khusus berharga yang sangat mungkin diperkuat dengan arai sihir. Faktanya, Jaquest City bukan kota strategis, jadi karena mereka sudah berinvestasi di bagian tim yang begitu besar untuk kota ini, tidak mengherankan bahwa pasukan pemburu iblis dapat bergerak begitu bebas di wilayah iblis. Kedua belah pihak dihiasi dengan kristal yang luar biasa, dan tempat ini tampaknya dilengkapi dengan sistem ventilasi yang sangat baik, yang mengarah ke suasana yang sangat santai. Ketika menuju ke bawah, mereka maju lebih dari 30 meter di kedalaman tanah sebelum bertemu permukaan yang datar. Mereka terus maju sejauh 20 meter, dan kemudian sebuah ruangan kecil muncul. Semua kamar diatur sangat sederhana, dengan tempat tidur, meja, dan kursi di masing-masing tempat. Secara total, ada sekitar 20 kamar, yang cukup untuk 3 pasukan pemburu iblis untuk beristirahat, dan mengatur kembali rencana mereka. Satu-satunya hal di sini adalah, tidak ada seorang pun di sini saat ini, dan di dalamnya ada penyimpanan khusus dengan sejumlah besar makanan dan air bersih. Semuanya, mari kita istirahat dulu. Saudara Long, bisakah aku bicara dengan kamu? Tian Qing bertanya. Long Hao Shen mengangguk. Mereka berdua memasuki sebuah ruangan, dan yang lain secara alami mencari kamar lain untuk beristirahat sendiri. Tian Qing mengundang Long Hao Shen untuk duduk. Saat ini, 2 pasukan pemburu iblis kami adalah satu-satunya yang hadir di sini. Aku tidak akan berterima kasih lagi, perasaan ini akan tetap terukir di benak kita semua anggota kelas Raja Pasukan Perburuan Iblis ke-17. Tolong jangan panggil aku senior atau apapun, dan kita hanya harus saling menyebut nama kita saja. Ucap Tian Qing. Tian Qing memiliki karakter yang sangat mudah, dan tidak bertanya umur Long Hao Shen untuk mengetahuinya, atau menanyakan teknik rahasia yang digunakannya untuk membunuh kepala Jaquest pada tingkat ke-8. Setiap pasukan pemburu iblis memiliki rahasia mereka sendiri, dan bahkan jika semua orang adalah sesama prajurit, meminta rahasia rekan mereka tidak akan ada gunanya. Ya senior, Long Hao Shen memberikan persetujuannya. Kali ini, kita telah menderita kerugian besar, dan bahkan hampir mati di sini.
Aku tidak mengundurkan diri, tetapi kali ini, Demons Jaquest menderita pukulan besar juga, terutama karena salah satu kepala mereka meninggal. Ini telah sangat mempengaruhi kota Jaquest besar, dan pasti menyebabkan seluruh kota Jaquest berubah. Aku rasa, bahkan lebih banyak pembantai Demon Hunter yang akan mencari jejak kami. Aku punya ide, dan aku pikir kita harus membahasnya untuk melihat apakah itu layak. Ucap Tian King. Long Hao Shen menjawab, tolong bicarakan saja saudara Tian King. Balas Long Hao Shen. Tian King bertanya, untuk misi apa kamu memasuki wilayah iblis kali ini? Rencana ini kemungkinan akan memakan waktu yang cukup lama untuk dicapai. Jika kamu sedang menjalankan misi yang terburu-buru, meninggalkan kami setelah beristirahat juga tidak apa-apa. Bagian tim ini terhubung ke luar kota, sehingga kamu dapat langsung meninggalkan kota ini dari sini. Ucap Tian King. Long Hao Shen menjawab, kami tidak berada pada misi yang terburu-buru. Kali ini, kami mengambil beberapa misi pembantaian, dan memasuki wilayah iblis untuk mengeksekusi mereka. Bisa dikatakan, aku juga harus berterima kasih. Salah satu misi kami adalah membunuh 100 Jaquest Demons, dan kamu membantu kami menyelesaikannya. Jawab Long Hao Shen. Tian King memberikan balasan, jika semuanya seperti itu, maka tidak ada masalah. Bukankah pembantai pemburu iblis itu berusaha menyingkirkan pasukan pemburu iblis kita? Dan mereka telah membuat kita begitu banyak kerusakan. Jika kita tidak menanggapi mereka, iblis akan mulai menjadi sombong. Karena beberapa pembantai pemburu iblis akan datang ke sini untuk mencari jejak kita, maka kita seharusnya hanya. Ucap Tian King. Setelah mengatakan ini, matanya penuh dengan kemarahan. Tangan kanannya meregangkan ke depan, dan membuat suara tebasan yang menusuk telinga di udara. Ambus the Demon Hunter Removers, Long Hao Shen bertanya. Tian King mengangguk kepadanya. Ada mata-mata dari bagian tim kami di dalam kota Mayor Jaquest. Namun, kita harus hidup dalam pengasingan selama beberapa waktu sebelum penyergapan. Setidaknya, selama setengah bulan suits cukup untuk menipu para pembantai pemburu iblis itu. Jika aku tidak salah menebak, banyak dari misi pembantaian yang telah kamu lakukan, seharusnya diarahkan pada iblis dari tingkat ke-7. Dan regu pembantai pemburu iblis, itu juga terutama terbentuk dari iblis dari tingkat ke-7 dari 3 klan teratas. Dengan cara ini, kamu dapat menyelesaikan misi kamu secara bersamaan. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu tertarik? Bahayanya sangat besar, jadi kamu harus memikirkan ini sebelum menjawab. Jika kamu memutuskan untuk menerima, kami akan mulai merencanakannya. Ucap Tian King. Long Hao Shen memberikan jawabannya tanpa ragu-ragu. Baiklah, kami akan bekerja sama dengan kamu. Jawab Long Hao Shen. Tian King menatapnya dengan agak ragu-ragu. Long Hao Shen menunjukkan kepadanya senyuman dan berkata, aku tidak akan menyembunyikan faktanya, bahwa kami telah menerima total 16 misi pembantaian di wilayah iblis, dan harus membunuh beberapa iblis yang dialokasikan di kota Modu untuk menyelesaikan semuanya. Bagaimanapun juga, iblis bulan, iblis bintang, dan iblis fin yang lebih tinggi, biasanya tinggal di Modu Core City, dan merupakan salah satu target yang kami tuju. Jika kita dapat mencapai ini di sini, secara alami itu akan menjadi yang terbaik. Selain itu, kami juga akan mendapat dukungan kamu. Ucap Long Hao Shen menjelaskan. Tian King memberinya tatapan kaget. Hah, 16 misi pembantaian, kamu benar-benar berani menerima sebanyak itu. Apakah kamu benar-benar berencana membidik markas iblis, bahkan tanpa mendapat dukungan dari bagian tim? Mengingat nyali kamu untuk melakukan begitu banyak misi, tidak mengherankan kekuatan kamu begitu luar biasa pada usia yang sangat muda. Ucap Tian King. Long Hao Shen tersenyum dan berkata, karena kita akan menyergap pembantai pemburu iblis, kekompakan akan sangat penting. Bisakah mata-mata dari pihak kita mencapai itu? Tanya Long Hao Shen. Tian King mengangguk sebelum memberikan jawaban. Kamu bisa merasa nyaman dengan ini. Seiring dengan jumlah besar uang yang diinvestasikan untuk membangun bagian tim, bantuan kami di sini juga sangat besar. Mata-mata kita di sini adalah manusia dari masyarakat iblis, yang jumlahnya tidak banyak. Mereka membawa berita secara berkala, kita hanya perlu memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Tentu saja, kita tidak mungkin menyergap setiap Demon Hunter Remover, jadi kita harus tetap bersembunyi untuk jangka waktu tertentu. Ketika kami akan tinggal di sini cukup lama untuk mengurangi jumlah regu pemburu Demon Hunter, kami akan dapat mengambil peluang kami.
Tenang saja, kami telah belajar pelajaran kami kali ini, kami pasti akan lebih berhati-hati, dan tidak akan meninggalkan mereka kesempatan lain seperti itu. Ucap Tian Qing. Setelah merencanakan langkah selanjutnya, kedua regu perburuan iblis mulai tinggal di bagian tim, kemudian merawat luka-luka mereka dan memulihkan kekuatan mereka. Setelah ledakan kekuatan Long Hao Shen, butuh waktu tidak kurang dari 7 hari untuk pulih sepenuhnya. Ini adalah sejauh mana Hao Iwe menggunakan potensinya untuk penggunaan maksimalnya. Tetapi keadaan ini hanya berlangsung untuk waktu yang singkat, dan juga datang dengan efek samping yang kuat. Peri Yating juga melemah untuk waktu yang lama, dan membutuhkan sekitar 5 hari untuk pulih. Tapi dia meninggalkan Long Hao Shen pesan, dia mengatakan, bahwa Arya dari Dewi Cahaya mampu sepenuhnya bergabung dengannya, dan bahkan akan dapat menyerapnya untuk menjadikannya bagian dari dirinya sendiri. Tapi Peri Yating merasa agak takut, jika bukan karena kekuatannya yang cukup kuat, dia mungkin tidak akan pernah bisa terpisah darinya lagi. Jika dia benar-benar menyatu sepenuhnya dengan Arya dari Dewi Cahaya, kemewahan pedang yang sesungguhnya, maka itu tidak diragukan lagi akan muncul kembali. Tetapi dalam kasus itu, Long Hao Shen juga akan selamanya kehilangan Peri Yating, sementara ia juga tidak dapat benar-benar mengendalikan Arya Dewi Cahaya dengan kekuatannya saat ini. Untungnya, Peri Yating bukan peri elemental cahaya biasa, tetapi yang sudah berevolusi 3 kali, dan menyatu dengan Tungku Sein spiritual. Ini meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya untuk berpikir secara luas, jadi selama dia tidak memberikan persetujuannya, bahkan Arya dari Dewi Cahaya tidak akan mampu menyerapnya sebagai jiwa pedang dengan kekuatannya. Selama 7 hari ini, informasi terus datang dari luar, yang Tian Qing bagikan dengan Long Hao Shen tanpa menahan apapun. Yang sangat mengejutkan mereka adalah, Mayor Jacques City tiba-tiba menjadi hidup, dan setidaknya 7 tim kekuatan besar iblis, itu mirip dengan pembantai pemburu iblis yang dilaporkan telah terlihat. Mengingat kekuatan dari 2 regu pemburu iblis mereka, menangani 1 regu Demon Hunter Remover itu sama sekali tidak ada masalah. Menangani 2 kelompok, adalah mungkin dengan peluang keberhasilan yang relatif baik. Tetapi ketika menghadapi 3 regu Demon Hunter Remover, terutama di tengah berbagai musuh dan kemungkinan bala bantuan bergabung dengan mereka, mereka pasti akan dikalahkan. Kelompok Long Hao Shen masih lebih baik, karena bagaimanapun juga, mereka memiliki menara keabadian sebagai jalan mundur. Tetapi ini tidak akan berlaku untuk grup Tian Qing. Mengingat budidaya Long Hao Shen saat ini, bahkan dengan niat baiknya, mengangkut mereka semua ke Tower of Eternity tidaklah mungkin. Jangan mengatakan apa-apa, bahwa menara keabadian adalah rahasia, dan lebih baik tidak bocor. Karena alasan ini, kedua pasukan pemburu iblis hanya bisa tetap beristirahat, dan tidak berani bertindak ceroboh. Kota Mayor Jacques juga menghabiskan banyak tenaga untuk mencari mereka. Mereka mencari secara gila selama lebih dari 3 hari, sebelum perlahan-lahan mereda. Sangat beruntung, bahwa bagian-bagian tim adalah rahasia yang dijaga dengan sangat baik, dan penyembunyiannya cukup bagus, yang membuat mereka tidak ditemukan. Ini membuat Long Hao Shen menyadari, pentingnya bagian tim untuk Demon Hunter Squads. Duduk bersila di tempat tidur, Long Hao Shen tenggelam dalam lautan cahaya. Sejak kebangkitannya sebagai dewa pilihan, kecepatan kultivasinya bisa dikatakan telah berkembang lebih cepat daripada sebelumnya. Di perutnya, rongga-rongga emas keemasannya tampak agak berbeda. Rongga spiritualnya saat ini kira-kira seukuran telur, dan memancarkan cahaya lembut. Dengan setiap napas Long Hao Shen, beberapa esensi cahaya diserap oleh mereka. Di sekitar rongga spiritualnya, tetesan energi spiritual cair tampak seperti sekelompok bintang yang berputar-putar di sekitarnya, dan energi spiritual cair yang sangat lengket dipindahkan dengan kecepatan yang tampak lambat, tetapi semuanya murni dan terkondensasi. Kultivasi Long Hao Shen sudah mendekati tingkat ke-7, tetapi bahkan kekuatan biasa dari tingkat ke-7, itu tidak mampu bersaing dengannya dalam pertempuran energi spiritual. Alasan untuk itu sangat sederhana, energi spiritual Long Hao Shen jauh lebih murni daripada mereka, dan bahkan jika mereka menggunakan kemampuan yang sama, konsumsi energi spiritualnya secara alami akan jauh lebih rendah. Bahkan jika orang biasa lainnya yang memiliki atribut unsur cahaya melatih energi spiritualnya ke tingkat ini, kecepatan kultivasinya pasti akan sangat terpengaruh, dan meningkatkannya akan sangat sulit. Tapi Long Hao Shen merasakan, bahwa energi spiritualnya sendiri meningkat saat dia bernapas.
Bahkan, selama setahun terakhir pengasingannya, jika bukan karena waktu yang dihabiskannya membawa kawan-kawan ke lantai 2 Tower of Eternity untuk memiliki pelatihan pertempuran udara, serta waktu yang dihabiskan untuk pelatihan pada kemampuan yang baru dipelajari setelah dipromosikan menjadi kelas komandan, dia benar-benar akan mencapai puncak dari tingkat ke-6 sejak lama. Alasan mengapa Long Hao Shen tidak mendorongnya adalah, itu untuk mengumpulkan pengalamannya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, Long Hao Shen menemukan, bahwa ketika berkultivasi dengan damai, kesulitannya adalah kurangnya akumulasi pengalaman. Sebuah terobosan energi spiritual tidak hanya membutuhkan pemahaman dan kontrol atas energi spiritual tersebut, tetapi juga untuk melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya untuk pelatihan. Setelah semua, hanya melalui penggunaan konstan, energi spiritual akan berputar. Dengan demikian, dia tidak terburu-buru untuk mencapai bottleneck dari tingkat ke-6, tetapi lebih suka melalui pertempuran tanpa gangguan. Karena dia percaya, bahwa dengan cara ini, pada saat itu dia akan mencapai bottleneck antara tingkat ke-6 dan tingkat ke-7, melewati itu akan menjadi jauh lebih mudah. Kenangan pada saat waktu dengan ayahnya, itu kembali muncul secara bertahap ke pikirannya. Perubahan dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-7, itu juga mencakup lompatan kualitatif. Ketika seseorang maju ke tingkat ke-6, kondensasi rongga spiritual menyiratkan perubahan dari yang biasa, menuju ke kekuatan besar. Setelah mendapatkan rongga spiritual, seseorang dapat bertarung untuk waktu yang lama. Rongga spiritual muncul di dada seseorang, dan membantu mengembun energi spiritual kita. Namun, berapa banyak energi spiritual yang dapat ditanggung tubuh kita? Itu hanya 10.000 unit. Dengan kata lain, pada saat satu set rongga spiritual mencapai batasnya, kultivasi kamu tidak akan bisa maju lebih jauh. Jika kamu mencoba dengan paksa menembus batasan ini, kamu sangat mungkin akan menyebabkan kerusakan pada rongga spiritual kamu sendiri, dan membawa bahaya pada diri kamu sendiri. Jadi, jalan dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-7 bukanlah terobosan lagi, tetapi sebuah ciptaan. Bagaimana jika kekuatan kamu terus meningkat? Satu set rongga spiritual kamu sudah akan mendekati batasnya pada saat ini. Lalu, bukankah solusi yang paling tepat adalah untuk membuka beberapa rongga spiritual baru? Ini adalah proses dasar terobosan dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-7. Dengan membuka set rongga spiritual kedua dan ketiga kamu. Proses ini tidak boleh salah, jika tidak, kamu tidak akan dapat menahannya. Set rongga spiritual kedua terletak di perut bagian bawah, sedangkan set rongga spiritual ketiga terletak di otak kamu. Pada saat set kedua kamu terbentuk, kamu akan menembus ke tingkat ke-7, dan ketika energi spiritual kamu akan sepenuhnya mengisi set kedua rongga spiritual kamu, maka set yang ketiga kamu akan mulai terbentuk. Itu adalah salah satu bahaya terbesar dalam proses kultivasi, dan kamu harus berhati-hati tentang segalanya. Pastikan untuk tidak maju sebelum waktunya. Aku tidak bisa memberitahu kamu detail tentang metode membangun rongga spiritual. Kamu harus mengandalkan pemahaman kamu sendiri untuk itu. Ucap Long Xingyu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.